Bab 16. Penyesalan. Elsa terus mengejar langkah Edward yang berjalan menuruni tangga aula. Hati Edward benar-benar penuh rasa amarah dan putus asa. Bagaimana ia tidak kesal? Malam ini harusnya jadi malam yang terindah, kalau bajingan George yang kelakuannya ternyata 1000 kali lebih buruk dari Justin, telah merusak segalanya. Ia sudah menyanyikan lagu Perfect dengan sempurna, menyatakan cintanya pada Alena. Lalu tinggal 2 lagu lagi, maka ia akan menyelesaikan tugas menyanyinya, digantikan oleh grup band lain. Rencananya ia akan mengajak Alena berdansa. Ia akan memegang tangan Alena dengan mesra, lalu memasukkan tangan Alena ke saku tuksedonya. Ia sudah menyimpan sebuah cincin berlian di saku tuksedonya, sebagai tanda cintanya pada Alena. Ia membayangkan Alena akan terpesona oleh surprise-nya dan membalas semua rasa cintanya. Semua rencana itu habis berantakan oleh George. George teman dekat Elsa sejak kecil. Ia benar-benar murka. Apalagi tadi Nizan menyuruhnya untuk meminta penjelasan pada Elsa. Jelas sudah bahwa Elsa lah dalang dari kejadian ini. Edward berhenti. Tolonglah dengarkan penjelasanku dulu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidaklah sejahat itu. Suara Elsa terdengar memelas. Ia terus berusaha mengejar Edward. Pergilah Elsa, jauhi aku setidaknya untuk sekarang ini. Aku sedang ingin sendiri. Edward tetap melangkah tergesa-gesa menuju limusinnya di luar. Kamu mau kemana? Elsa memegang tangan Edward meminta penjelasan sebelum Edward menaiki limusinnya. Edward menarik tangannya dari pegangan Elsa. Kamu tidak berhak mengetahuinya. Aku peringatkan Elsa untuk tidak mendekatiku lagi. Sebelumnya aku sangat menghargaimu sebagai teman baikku. Sekarang kamu bukan siapa-siapaku. Edward kemudian mendorong Elsa agar menjauh dari sisinya. Tergesa menaiki mobilnya dan segera menyuruh sopirnya untuk pergi. Go to Star Bar. Edward meminta sopirnya untuk meluncur ke arah bar yang letaknya 3 blok dari kampus. Edward berencana menghabiskan malamnya dengan menenggak alkohol, agar ia bisa melupakan malam jahanam ini. Elsa berteriak memanggil nama Edward, tetapi Edward sudah meluncur bersama mobilnya. Elsa duduk di tangga aula bagian luar. Ia duduk memeluk lututnya. Musik dansa masih berdetam-detam. Para peserta dansa semakin menggila. Mereka berdansa dengan siapa saja sepanjang itu suka sama suka. Botol-botol minuman tak henti-henti mengalir memasuki ruangan. Para penjaga mulai berpatroli keliling mengecek para peserta kalau ada yang mabuk berat atau bikin onar. Ada beberapa adegan dewasa seperti sekedar ciuman atau berpelukan. Sepanjang saling suka dan tidak ada keributan, hal itu dianggap maklum. Asal tidak melakukan lebih dari itu. Karena ini adalah lingkungan kampus bukan tempat untuk perilaku tidak bermoral. Malam begitu kelabu bagi beberapa orang, termasuk Elsa. Elsa terus-menerus merutuki nasibnya yang malang. Kenapa ia kemarin harus berbicara dengan George? Kenapa pula George sampai melakukan tindakan bodoh seperti itu? Elsa terus duduk di tangga teras sampai tidak menyadari bahwa George sudah duduk di sampingnya, menyodorkan sebuah botol minuman. Kamu idiot, pig-headed, bastard, bajingan. Elsa langsung bereaksi histeris memukuli George. George hanya terdiam membiarkan Elsa memukulinya. Sampai kemudian Elsa kelelahan sendiri. George merangkul Elsa, lalu membiarkan kepala Elsa menyender. Di bahunya menangis meluapkan perasaan sedihnya. George kembali menyodorkan botol minumannya. Minumlah agar perasaanmu lebih baik. George mengelus rambut Elsa. Elsa mengambil botol itu membuka tutupnya, kemudian menenggak isinya. Ia sekarang membenciku, George. Edward membenciku. Mengapa kamu lakukan itu? Mengapa kamu malah mau memperkosanya? Elsa berkata sambil kembali menegak minumannya. Aku menyesal, Elsa, aku hanya tak tahan melihat air matamu. Aku pikir kalau aku memperkosanya, ia akan malu dan meninggalkan Edward. Kamu bilang wanita Indonesia biasanya memiliki harga diri yang tinggi dan cenderung pemalu terhadap laki-laki. George menerawang mengingat kejadian yang terjadi. Maksud aku kemarin,
Aku hanya minta kamu mengintimidasinya secara diam-diam agar ia ketakutan dan pulang ke negaranya. Apa kamu tidak tahu kalau kamu benar-benar memperkosanya? Kamu akan dihukum untuk waktu yang sangat panjang, yang bahkan melibatkan urusan peradilan dua negara. Di mana kau simpan otakmu? Elsa, aku laki-laki normal sama yang lainnya. Melihat Alena walaupun aku tidak mencintainya, tetapi aku juga sangat menginginkannya. Ia memiliki sex appeal yang sangat tinggi. Ketika kamu bilang untuk memintaku menjauhkannya dari Edward, yang terpikir olehku adalah, mengapa tidak sekalian aku menikmatinya? Kamu benar-benar bastard, bajingan besar. Elsa menatap George dengan perasaan jijik. George tertawa getir. Ia mengambil botol minuman di tangan Elsa lalu ikut menenggaknya. Perempuan itu benar-benar memikat semua orang, bahkan si gunung es. Nizam pun ternyata meleleh karena kecantikannya. Aha, aha, aha. George tertawa terbahak-bahak. Perkataannya seakan memberi penekanan pada Elsa bahwa bukan salahnya kalau ia juga menginginkan Alena secara lahiriah, karena Nizam saja yang terkenal ke seluruh penjuru kampus sebagai pria yang dingin kini. Ternyata ia juga menginginkan Alena. Laki-laki ternyata semua saja. Bajingan. Elsa mengumpat-ngumpat, ia sangat geram pada Nizam, Edward, dan Justin. Sekarang bahkan ia baru mengetahui kalau George, pria yang sejak kecil mencintainya, juga bahkan menginginkan Alena secara lahiriah. Sampai sekarang, aku masih tak mengerti dari mana Nizam tahu rencanaku. George bertanya pada Elsa. Elsa menggendikkan bahunya. Entahlah, aku sama bingungnya dengan dirimu. Dari mana ia tahu nomor teleponku, namaku, dan hubungannya dengan kejadianmu? Dia menelponku dan menyuruhku untuk pergi ke kamar atas aula. Aku disuruh mencarimu dan memintaku untuk menghentikan tindakanmu pada Alena. Ia juga menelpon Edward. Laki-laki itu benar-benar misterius. Aku tidak mengira ia mencintai Alena. Aku bahkan berpikir dia penyuka sesama jenis. Bukankah kadang-kadang ia terlihat suka bersama beberapa orang pria? Tadi juga yang menarikku dari tubuh Alena adalah pria itu. Tenaganya sangat kuat. Aku berani taruhan kalau mereka pasti ahli bela diri. Apa mungkin pria itu para bodyguard-nya? Tapi siapa dia sampai harus dijaga bodyguard? Tanya Elsa. Entahlah, George berkata seraya menghabiskan tetes terakhir minuman mereka. Malam ini aku akan pulang saja. Apa kamu mabuk, George? Kalau tidak, antarkan aku pulang. Malam ini aku hanya ingin tidur. Baiklah. Oh ya Elsa, kalau Edward terus membencimu, aku tidak keberatan untuk menjadi kekasihmu. Percayalah, aku akan mencintaimu dengan segenap hatiku. Elsa tertawa terbahak-bahak sampai keluar air matanya. Alkohol memang mampu menghapus perasaan duka. Bermimpilah terus, George. Aku tidak keberatan. Kita akan lihat nanti siapa yang akan mengalah. Edward mengalah padaku atau aku yang mengalah padamu. George tidak marah mendengar kata-kata Elsa, ia malah ikut tertawa terbahak-bahak. Aku akan menunggumu dengan sabar. No, George, kamu tahu aku sejak kecil. Kalau aku menginginkan sesuatu, maka aku harus mendapatkannya. Kalau sampai aku tidak mendapatkannya, maka akan ada dua pilihan. Dia atau aku yang akan mati. Suara Elsa terdengar amat menakutkan. George menarik tangan Elsa sambil membawanya pergi. Kamu sedang mabuk, bicara seenak hati. Ayo kita pulang. Elsa menurut dituntun George. Kepalanya sedikit pusing. Ia berjalan sedikit sempoyongan. Ia memang tidak terlalu kuat terhadap alkohol. Mereka lalu pergi menuju mobil George dan tak lama kemudian mobil pun meluncur menuju rumah Elsa. Tidak ada pembicaraan apapun di mobil, karena Elsa tertidur dengan lelap. George menyetir dengan tenang. Seakan ia takut akan membangunkan Elsa. Hati George sedikit teriris melihat air mata meleleh di pipi Elsa. Apa dalam tidurnya pun Elsa menangis? George tidak menerima jawabannya. Ia hanya mendengar deru mesin mobilnya yang membelah keheningan malam.